Oke, Sobat Pandit, kembali lagi bersama gua Jiso Jadi Pandit, dan kali ini gua akan bahas match dari Europa League, yaitu Barcelona melawan Napoli tadi malam dan berakhir imbang 1-1. Eh, Barcelona turun kalau kita lihat dengan squad yang praktis. Mungkin ada 1-2 posisi doang di rotasi, sisanya ada pemain-pemain inti dari Barcelona. Mungkin Eric Garcia dan Mingueza ya, pemain yang mungkin pelapis, sedang ya sama Nico lah paling. Sisanya ada pemain-pemain pemain inti yang dimainkan Barcelona. Sedangkan Napoli ya Napoli, mereka juga nggak punya banyak pilihan ya, mungkin ya cuman nggak ada Politano cedera, Lozano cedera, dan mencadangkan Dries Mertens sudah. Sisanya ada pemain-pemain yang memang menjadi andalan. Ada di sini ada Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz. Jadi praktis kedua tim ini menurunkan ya mungkin 80% lah pemain inti mereka di Europa League. Nah, ini kan mainnya di Camp Nou ya. Jadi terlihat babak pertama menurut gua adalah babak pertama yang sangat membosankan. Ya, it's boring match. It's boring first half dari kedua tim. Barcelona yang menguasai pertandingan, iya. Barcelona memang selalu melakukan itu. Mereka ball possession lebih tinggi lah daripada lawannya, itu Barcelona. Tapi yang menjadi masalah dari Barcelona adalah untuk meng-create peluang, untuk masuk ke dalam pertahanan lawan. Dalam hal ini Napoli, gimana mereka masuknya, itu yang menjadi persoalan dari Barcelona. Kelihatan mereka itu sulit sekali. Jarak ini kelihatan 3 pemain di depan itu kan 3 pemain baru praktis, Ferran Torres, Aubameyang, Traore. Kelihatan sinergi atau apa ya, chemistry dari 3 pemain ini belum menyatu. Jaraknya itu terlalu jauh, dan itu yang membuat lini tengah ini dan lini belakang ini sulit untuk melakukan kombinasi, dan akhirnya bolak lagi dapat di winger kanan, balik lagi dioper ke depan, balik lagi, mutar. Jadi kelihatannya temponya itu sangat lambat, sangat apa ya, sangat gak enak lah ditonton. Gak enak, serius, gak enak ditonton. Cuman timnya muter, satunya ya bertahan juga, satunya ngincar counter, dan gak ngepres sama sekali Napoli ini. Beruntung Napoli dapat 1 gol. Ya, 1 gol yang menurut gua menunjukkan bahwa lini pertahanan Barcelona ini sangat rapuh ya. Berapa sih peluang yang didapatkan Napoli di babak pertama? Gak banyak, cuman 2 gua catat. Shootingnya Osimhen sama si gol ini. Udah. Gol ini pun ada 2 shot on target dari Zielinski. Satunya ketepis, baru satunya gol. Udah, that's it. Dan ditambah 1 lagi Osimhen, 3. Udah 3 shot. 3 shot dari 2 momen di babak pertama. Barcelona ini apa ya kalau gue bilang ya, gak banyak juga peluang yang dihadirkan oleh Barcelona. Gak banyak, serius. Gak ada peluang yang berbahaya yang gimana-gimana di babak pertama. Bener-bener Barcelona sulit lah dapat peluang, mungkin setengah-setengah peluang. Ferran Torres kembali lagi menunjukkan bahwa 60 juta it's not worth it. Sampai sekarang kita nggak tahu ke depannya, kita bukan peramal. Tapi beban itu ya. Dan Xavi ini kan kalau kita lihat semenjak Ferran Torres datang, langsung jadi starter terus. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin anak emasnya Xavi ini kan ada juga ya, setiap pelatih itu punya anak emas ya. Mungkin Ferran Torres salah satunya. Masuk babak kedua, Napoli yang udah unggul, ya kita tahu Sampaoli mau nggak mau parkir bus. Barcelona lebih keluar. Barcelona lebih ambil resiko dengan menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan Napoli. Dan itu memang cukup works, karena memang Napolinya parkir bus, Barcelona lebih dapat ruang, lebih menguasai bola itu, lebih dekat ke pertahanan Napoli, dan itu membuat Barcelona lebih banyak mendapatkan peluang. Tapi apa yang terjadi? Ya, dapat penalti golnya. Ferran Torres, oke, 1-1. Apa yang terjadi semenjak di babak kedua itu? Barcelona dapat begitu banyak peluang, tapi finishing menjadi masalah. Yaitu dari pencetak gol Ferran Torres dapat beberapa peluang, mending on target. Kita nggak usah inilah, kalau on target mungkin kipernya it's good si Meret, tapi
Meret ini juga nggak lakuin banyak penyelamatan penting. Serius. Tendangannya si Ferran Torres ini mungkin nyampe ke Madrid mungkin. Asli itu ngawur semua. Ngawur. Depan gawang ngawur tendangannya. Gue juga nggak diganti oleh Xavi. Nggak diganti 90 menit. Justru Traore diganti, Aubameyang diganti, Nico diganti, Mingueza ya layak diganti juga Mingueza sih. Nggak heran. De Jong diganti. Justru seorang Ferran Torres yang bermain begitu buruk sampai nangis loh dia di akhir pertandingan. Saking mungkin dia merasa bahwa kenapa tendangan gue nih melebar semua gitu depan gawang. Dia begitu banyak membuang peluang babak kedua terutama. Masuk Dembele, masuk yang tadi gue bilang Busquets, Xavi, itu lebih punya banyak kreativitas untuk Barcelona. Lebih menekan lah. Dan Napoli kelihatan habis bensin. Kelihatan Serie A, kelasnya Serie A. Menit 70 ke atas lah udah drop. Secara penampilan udah drop. Nggak punya banyak peluang. Cuma 1 shot on target babak kedua. Menyedihkan buat Napoli. Barcelona dapat banyak peluang. Lebih banyak peluang, finishingnya hancur. Jadi menurut gua ini apa ya? Mungkin Barcelona harusnya bisa menang. Harusnya secara peluang, secara overall Barcelona ini harusnya bisa menang, harusnya. Tapi kembali lagi, kalau lu tidak punya finishing yang bagus, lu tidak efektif dalam memanfaatkan peluang, ya lu nggak layak menang. Sesimpel itu. Karena biasanya tim yang menang itu bukan tim yang lebih banyak menguasai bola, belum tentu. Tapi tim yang efektif itu sudah pasti menang. Tim yang bermain efektif memanfaatkan peluang sekecil apapun, mereka dapat 2 peluang 2 gol, musuh dapat 20 peluang cuma 1 gol, mereka still win the game. Jadi yang terpenting itu adalah lu bermain efektif. Lu efektif memanfaatkan peluang. Bukan lu create banyak peluang udah capek-capek, nggak taunya depan gawang syutingnya ngawur. Lu sebagai pemain itu lama-lama psikisnya akan terganggu. Psikisnya akan berkata bahwa kok kita nyetak banyak peluang kayak gini nggak gol-gol, yang sebel juga lama-lama. Sebel juga dalam arti pemain-pemain lain ngoper Ferran Torres juga udah pasrah, udah nggak mau gitu. Ini orang nyetak gol depan gawang dapat peluang terus nggak nyetak gol. Ngapain kita ngoper dia? Itu kan akhirnya menimbulkan yang namanya kefrustasian gitu. Nah ini yang bahaya. Ini yang seringkali terjadi di Barcelona, seringkali terjadi di Madrid pada saat lawan tim-tim kecil. Jadi gue cuma mau bilang untuk fans Barca dan juga terutama fans Barca dan Madrid ya, dua tim ini benar-benar sedang dalam fase yang kita tuh nggak bisa tenang gitu. Kita sebagai fans juga nggak bisa tenang karena dua tim ini benar-benar sangat tidak konsisten. Mereka dalam fase dimana sulit sekali untuk bisa bermain 3 pertandingan aja bagus, sulit. 1 pertandingan bagus ya bisa, besoknya seri lagi atau kalah. Itu yang terjadi juga dengan Madrid, terutama Madrid di paruh kedua. Barcelona dari awal musim ini lebih parah lagi. Jadi untuk menurut gua dan ini untuk fans Barcelona dan juga fans Madrid, terutama fans Barcelona, kalian harus bersabar. Ya kita harus bersabar lebih tepatnya. Kita lihat sampai akhir musim gimana, dan mungkin kita baru bisa melihat tim kita bermain konsisten dan bagus itu di musim depan ya, karena ada pembelian yang penting menurut gua akan dilakukan oleh kedua tim ini. Untuk musim ini ya kita berharap yang terbaik aja untuk kedua tim ini, karena jujur ya sulit juga kalau mainnya gini. Ini sama ini kejadiannya kayak MU ini, tapi MU lebih parah sih. Terus paling itu doang dari Europa League. Terus Dortmund kalah 2-4 ya lawan Rangers di kandang sendiri loh. Dan kelihatan ketika Haaland tidak bisa bermain, Dortmund menurut gua kualitasnya sama dengan papan tengahnya Bundesliga. Ini memalukan sih menurut gua, asli memalukan. Lu main di kandang loh. Dan pemain lu gak jelek-jelek amat loh. Ada Donny Molen, ada Julian Brand, Royce, Bellingham, Witsel. Ini pemainnya gak jelek-jelek amat dibandingkan Rangers loh. Rangers ini Liga Scotland loh. Dan ya jujur aja memalukan sih. Memalukan. Untuk Marco Rose juga pelatihnya siap-siap aja ya. Kalau mereka gak lolos bisa jadi dipecat. Terus
paling itu Atalanta menang 2-1 lawan Olympiakos, Sevilla menang 3-1 dan Martial nyetak gol ya. Ya kita lihat ya, Martial mungkin menemukan kesenangannya kembali ya dalam bermain sepak bola. Oke, mungkin segitu dulu. Kita lihat besok pertandingan-pertandingan seru di PL, di La Liga, dan juga di Italia, di Jerman juga ada. Oke. Nah, oke. Buat kalian yang ingin mungkin berdiskusi atau mungkin nggak setuju dengan pendapat gue, kalian boleh langsung komen, kalian boleh langsung subscribe juga, dan kalau nggak mau di YouTube, kalian bisa langsung ke IG gue di deskripsi. Oke. Itu dulu dari gue. Salam sepak bola.